ijab kabul, wali dan saksi. Baru nikah itu sah, halal. Ya. Gitu. Hewan nggak punya kayak gitu. Ya, persamaannya? Persamaannya. Nggak bisa sama. Hewan nggak ada wali dan saksi, gimana sih? Persamaannya ya, perbedaan. Gimana? Ini pertanyaannya aja salah ini. Terus sama lanjut Penatua. Oke, lanjut. Yang lain. Yang udah nanti kalian baperan susah kita. Yang lain kalian bertanya sama coba kalau Kristen sama binatang emang samanya gimana nikahnya? Nah, perbedaan atau persamaan? Persamaan ya. Coba gue balik aja, persamaannya. Kalau persamaan hewan dan binatang itu, hewan dan manusia, pernikahan itu pasti didasari, pasti ada rasa suka. Itu pertama ya. Jangan tiru-tiru lu, nggak boleh tiru-tiru. Enggak, kalau kita suka sama suka tanpa ijab kabul, wali, meniru. Tapi tadi kan gua banyak yang dijodohin lah Rudi. Bukan karena suka sama suka. Aplikasinya banyak. Iya gini maksudnya jatuhnya kalau misalnya nggak ada saksi, wali, ijab kabul dan mahar, jatuhnya zina. Kalau dalam Islam itu lah. Ya. Itu kan. Oh iya ya. Oke. Sekarang aku nanya. Siap. Kalau ya. Gimana? Ya. Kalau di Kristen, kami tidak bisa menyamakan bahwa hewan itu misalnya 1 jantan 5 betina kayak di kandang babi. Kami nggak bisa. Itu tidak persamaan, tapi perbedaan. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa 1 laki-laki 5 istri, misalnya. Dan hewan juga bisa dia 1 laki-laki jantan 5 betina ya. Jadi itu yang kami apakan. Kami tidak sama dengan hewan dan itu tidak bisa dipersamakan. Oke, yang lain. Hewan ya. Sekarang bedanya apa namanya? Bedanya zina sama nikah apa dong? Nah, oke. Apa bedanya zina dengan nikah? Zina di dalam Kristen ada dua hal. Yang pertama, zina perbuatan, itulah misalnya kalau orang bilang sekarang selingkuh. Zina yang di dalam pikiran itu kita melihat seseorang, misalnya kan kita langsung berhayal dia kita miliki, atau dalam artian kita hubungan badan, ya. Karena yang memiliki itu kan kalau dalam hubungan laki-laki perempuan kan hubungan badan itu sudah memiliki. Itu arti zina di dalam kekristenan ada 2. Nah, apa bedanya zina dengan menikah? Nah, di dalam Kristen digariskan mulai dari Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 juga ayat berapa 23 atau 25 itu ya, dan Matius 19 ayat 6. Mereka tidak lagi 2 melainkan 1. Itu nikah. 2 menjadi 1. Kalau zina rame-rame menjadi rame-rame. Maksudnya gini. Kalau di kita itu namanya apa namanya ya? Kalau misalnya banyak-banyak gitu ada namanya itu gengbeng namanya. Nah, kalau zina ya tanpa mahar, ijab kabul, wali dan saksi, nah itu zina jatuhnya itu. Nah, kalau di Kristen jadi gini sedikit nambahin ya, nambahin Penatua Slayer. Ya di Islam ketika menikah ada syariatnya, ada hukum-hukumnya. Jadi Allah itu mengatur segala aspek, bahkan pernikahan pun diatur. Berbeda dengan Bible. Hajar gitu. Coba, saya mau tanya kepada Abednego. Ketika Tuhan menciptakan, tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sepasang saja dalam Islam? Memang masa harus menciptakan Adam dan Suparno? Ya, sekarang kenapa sepasang aku tanya? Ya enggak gini lah, poligami itu enggak apa-apa. Ya kita tanya itu. Aku tidak tanya itu. Kenapa Allah SWT hanya menciptakan 1 pasang manusia ketika pertama sekali dan dinikahkan? Itulah dasar pernikahan. Kenapa? Coba. Dia itu akar, Lei. Ya, akarnya manusia itu Adam dan Hawa. Terus Adam dan Hawa memiliki anak dan bercucu pinak. Saya tidak tanya bercucu pinak. Abraham poligami, David poligami. Aku tanya, menurutmu apa nggak bisa Tuhan menciptakan 2 Adam, 2 wanita atau 2 Hawa? Bisa nggak Tuhan? Ya bisa. Nah, sekarang kenapa Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa 1 pasang? Ya terserah Tuhan.
Kok ketawa? Gini. Kenapa kenapa Tuhan kok menikahkan Daud dengan Batseba ya? Mana ada Tuhan menikahkan Daud dengan Batseba? Tadi 2 Samuel, Tuhan mengizinkannya, Tuhan telah memberikan, jadi sudah ada legitimasi tersendiri dari Tuhan. Daud melakukan poligami, orang yang berpoligami itu adalah hewan. Batseba itu bukan istrinya si Saul. Gimana sih goblok kok dipelihara? Siapa yang bilang Saul? Loh, tadi kau bilang 2 Samuel itu kan istri-istri Saul yang dikasih sama dia. Loh, bukan. Tapi kan Tuhan melegitimasi. Walaupun Tuhan melegitimasi Daud. Buka dulu ayat itu. Ada nggak disuruh dinikahi orang itu? Ada nggak? Yang penting Tuhan memberikan legitimasi. Ku bacakan ya bunyi ayatnya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi sudah ada legitimasi dari Tuhan. Karena otakmu ngeres. Ketika dibilang kalimat disuruh kuberikan istri-istri mantan rajamu kepada pangkuanmu, otakmu ngeres. Bisa saja dibilang diberikan itu untuk tunduk kepada dia. Tidak ada dibilang jadikan istri-istri. Itu kan tafsiran. Tafsiran itu juga tafsir. Kalau tidak tafsir, sebentar. Tidak ada kalimat di situ nikahilah mereka, nggak ada. Yang namanya telah kuberikan itu mencakup segala aspek. Tolong jangan bertakiah di sini. Lain nggak bisa bertakiah di depan Muslim. Tidak ada yang bertakiah. Kalau diberikan tidak harus dinikahi. Beda. Kau memandang dari sudut agamamu. Karena di sudut agamamu ya begitu. Kalau dikeluarin aja 2 Samuel 12 ayat 24 itu dikeluarin aja lah supaya langsung ini. Karena ini iya, Tritunggal nih karena nggak pakai kitab ngomongnya sebel gua. 2 Samuel 12 ayat 24. Kalian yang buka ayatnya nggak ada disuruh dinikahi. 2 Samuel 12 ayat 24. Kita ngobrolin Batseba ini ya. 12 ayat berapa? 24. 24. Ya, bacakan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Duar. Dua. Clear ya? Batseba adalah istrinya. Udah jangan takia-takia lagi ya. Bilang Batseba belum bukan istrinya apa siapa sih ini lain. Yang bilang bukan istrinya Batseba siapa? Truni aku bilang itu bukan istri Saul. Goblok bilang bukan istri Daud. Loh, kok marah? Ayatnya Anda kok marah? Sabar. Gini kalau takia dibungkam dengan ayat jangan marah. Sebentar, kau nggak tahu Batseba itu istri siapa? Itu istri panglimanya. Tadi membuka 2 Samuel 12 ayat berapa tadi? Yang di atas ya, 2 Samuel 12 kan soal Daud dan Batseba. Tadi lah terus bilang Batseba siapa bilang bukan istrinya Daud. Nah, itu buktinya buka ayat 4. Ini tolong Bible-nya jangan dihakimi sebagai kitab yang salah ya. Ya, betul. Ayat 8. Kemudian sabar, let me finish. Ayat 8. Sabar ini, gini lah. Ya, kami di sini 5 orang yang ada di room ini, 4 sih, kecuali Le mendengar bahwa Le mengatakan Batseba bukan istri Daud. Dan tentunya 1000 orang yang berada di live comment YouTube Bang Julius dan orang lain yang berada di live comment YouTube Play itu juga mendengar statement Lai bahwa Batseba itu bukan istrinya Daud, tetapi Bible mengatakan sebaliknya. Dan konsekuensi logis, Rudi itu menghakimi Bible sebagai kitab yang salah. Ku jawab. Oke. Aku tidak mengatakan itu awalnya. Kau membuka 2 Samuel 12 ayat 8. Kita kan fokus pada situ, kau bilang tiba-tiba Batseba. Batseba itu asalnya bukan istrinya si Saul, aku bilang. Si Saul. Siapa yang bilang Batseba istrinya si Saul? Uria Batseba. Aku nggak bilang Batseba istrinya si Saul. Kau buka rekaman. Tidak ada bilang. Berani taruhan. Aku nggak bilang Batseba istrinya si Saul. Ayo, aku berani taruhan sama kau. Memang bukan istrinya si Saul. Berani taruhan sama kau. Kalau aku nggak bilang bahwa Batseba istrinya si Saul. Ayo taruhan.
Loh, kau bukakan 2 Samuel 12 ayat 8. Balik lagi ke Kalau aku ngomong bahwa istrinya si Saul. Kejadian 15, balik ke 15 saja. Coba kita berdua aja lah diskusi, ayo. Yang lain keluar. Coba biar aku ajar Rusia Abednego ini. Ya sekarang akui dong kalau Bebelai salah. Ngomong-ngomong ini terlalu jauh nih, jadi terlalu jauh. Dengar dulu. Tadi kau mengutip 2 Samuel 12 ayat 8. Iya, gini. Bentar. Diberi istri-istri. Iya. Lay. Sebentar. Iya, Kalian iya. rame-rame ini enggak usah Gua menengahi, Lay. Bentar, Lay, tahan, Lay. Bentar, gua kasih. Di room kalian yang tidak paling kusuka itu rame-rame bicara satu-satu. Kalau kau di room kami aja memonopoli gini. Ayo Goldian, tahan dulu, Ayo Goldian. Ini bentar. Lay, bentar. Itu tolong dong ini dulu. Itu lawan Ini Lay sama Ayo Goldian 15 menit ya. Ayo. Boleh. Ya, nah itu gue mau ngomong itu. Nah, silakan. Nanti gue pengen sama Bro Wahyu soal. Ya, silakan. 15 menit. Oke. Aku 5 menit aja. Ya. Lawan si Sang Begoder gak perlu lama-lama. Wah, kita jangan sendiri aja lama-lama. jadi sebagai kitab yang salah. Ya udah sampai 923 sampai 923. Lanjut, gas langsung. Ayo. Oke, ya teman-teman, makasih ya teman-teman ribuan yang di luar sana. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Batseba itu istrinya si Saul. Siapa yang mengatakan begitu? Tetapi Le mencoba menyisipkan kata-kata di mulutku seolah-olah aku mengatakan bahwa Batseba itu istrinya si Saul. Aku paham 12 gak kayak Le. Tetapi ketika aku tuh ngomong, oh Batseba itu istrinya Daud. Mana ada Batseba istrinya Daud? Lah, 2 Samuel mengatakan bahwa Batseba itu adalah istrinya Daud. Seolah Rudi tidak langsung menghakimi bahwa Tunggu. salah, yang benar Rudi. Rudi ini nggak usah diikutin kali. Dia memang dari dulu kebiasaan gini ya, asumsi liar. Tapi ya udahlah, biarlah penonton yang menilai. Karena kita susah ngomong sama orang-orang seperti ini sih. Cuman ya udah kita balik ke. Ya, kalian. Kau tenang. Uruslah yang sudah sakit itu, jangan kau campur ini dulu. Kami sudah sepakat tadi berempat. Masalahnya, masalah. Tenang kau dulu, tenang. Kau pula yang ngatur aku, Lai. Ya, iya, kami sudah sepakat, kan kita undang sini. Tenang kau duduk manis. Biarlah apa muni channel muni tonton orang. Tenang duduk manis. Oke? Kau kebiasaan monopoli ngomong, ya merasa kalau udah ngomongnya besar itu udah pintar. Ini yang salah gitu. Biar oten yang dengarnya biar pintar dikit. Biar oten ini pintar dikit. Kalian sukanya keroyokan. Makanya nggak ada yang suka keroyokan. Aku dia tadi biarin kok. Biarkan satu-satu. Kenapa kau ribut? Biarkan kami dulu satu-satu ya. Sekarang aku jawab kau Goldian. Tadi kita masih duduk di 2 Samuel 12 ayat 8. Ingat tuh. Dan kau bisa putar. Kau bilang istri-istri. Istri-istri itu masih menyangkut ayat 2 Samuel 12 ayat 8. Maka ketika kau bilang Daud istrinya Batseba, di otakku kau mau mengatakan karena istri itu sudah diberikan, kau bilang itu istri Saul. Maka aku bilang Batseba bukan istri Saul. Nah, dan kamu bilang bahwa Batseba istri Daud. Awalnya tidak. Dia itu kan aku bilang itu istri panglimanya. Aku nanya bentar aja sebelum aku bentar lagi aku mau kerjain sesuatu dulu. Aku nanya lu kan bilang kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan. Selain kehidupan pernikahan ada kehidupan apa lagi? Ya, kehidupan apalah, kehidupan sehari-hari, pekerjaan, kehidupan di kantor, di rumah, di sekolah. Enggak, kehidupan apa aja? Langsung kasih kriteria jelas. Selain kehidupan pernikahan ada apa? Kan banyak kali. Kehidupan di kantor, kehidupan di rumah, kehidupan di pekerjaan, kehidupan di tetangga, di masyarakat. Apa sih? Oke, kalau gitu aku boleh menilai nggak? Kamu mengatakan bahwa seluruh manusia ini kehidupannya yang poligami itu kehidupannya seperti binatang untuk keluarganya. Ya bagaimana kalau aku bilang ya kehidupan Yesus dalam menjadi anak, kehidupan dia sebagai anak tidak berbakti, anak kurang ajar. Karena tercatat gitu. Dia memanggil mamanya dengan nama. Dia suka-suka sama mamanya datang nggak diakui. Khusus untuk kehidupan dia sebagai anak. Kehidupan dia sebagai anak, dia kurang ajar. Ya. Kau salah menanggapi ya. Kau bilang semua kehidupan ya. Saya bilang kehidupan pernikahan poligami menurut Kristen. Ya udah. Artinya aku bisa bilang gitu juga. Kehidupan Yesus ya sebagai anak, kehidupan
sebagai anaknya di dalam Kristen dia kurang ajar. Kenapa? Karena dia nggak sopan sama mamanya. Ya apa yang nggak sopannya? Waduh, lu tanya Goldian aja lah apa yang nggak sopannya. Kalau kamu mau sekat-sekatin, kamu gini, Julius. dia gini, nggak baca Bible. jadi gini, dia sekatin kehidupan orang, dia sekatin kehidupan orang berdasarkan, oh ada kehidupan keluarga, ada kehidupan kantor, ada kehidupan manusia itu dinilai sebagai utuh. Contoh, Lairudi jadi penjahat nih. Bentar, Julius. Kami kemarin diskusikan mengenai akhlak. Sudah jelas ku bilang salah satu udah nggak usah dibahas itu, balik lagi ke pendeta Abednego. Masuk lagi. Teman-teman, kriterianya adalah kehidupan pernikahan. Jadi gini, simpelnya gini ya, contoh ya, kayak Mafia, mungkin teman-teman ya pernah nonton Mafia. Kehidupan keluarganya bagus. Mafia itu ya, apalagi mafia yang di Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu mafianya sama keluarga bagus itu. Dengan orang kecil juga bagus mafia banyak. Ya, mafia itu kehidupannya bagus untuk keluarganya. Ya, kehidupan keluarganya bagus, tapi di kehidupan lainnya parah gitu. Kehidupan apanya? Karirnya parah, dia bunuh orang gitu. Kalau kamu mau sekat-sekatin kehidupan, ya, oh kehidupan ini aja yang diambil, oh kehidupan ini aja diambil. Artinya mereka orang baik. Ya, kamu kalau secara nggak langsung kamu ingin mengatakan mafia yang membunuh orang itu orang baik. Karena kehidupan keluarganya bagus, kehidupan kerjanya yang nggak bagus. Hanya kehidupan kerjanya yang kayak binatang. Sudah, dijawab. Ingat, debat kami itu secara utuh. Kami bicara tentang akhlak. Salah satu kriterianya aku bilang mengenai pernikahan. Salah satu loh. Dan aku jawab lagi banyak hal-hal lain. Tetapi saya lebih suka, kan bebas kita membahas yang mana. Salah satunya aku bilang. Ingat, salah satu. Bukan seluruhnya. Ayo, itulah aku bilang, kamu kalau menilai sesuatu, Rod, jangan biasakan ya merendahkan orang lain untuk meninggikan hanya Yesus. Saya tidak pernah merendahkan orang lain untuk meninggikan Yesus. Sudah saya bilang kriterianya salah satunya. Kalau kamu bilang Yesus tidak sopan karena memanggil ibunya dengan apa kau bilang nama Maria, kemanakah engkau? Aku belum dapat kalimat itu. Maria, di manakah engkau? Yang pertama. Wanita, kalimatnya wanita. Siapakah engkau gitu? Kalau wanita tidak masalah. Dan ingat, orang Barat, sebentar, orang Barat memanggil bapaknya, misalnya nama bapaknya Alex. Alex, engkau mau kemana? Apakah kita bilang dia tidak sopan? Jangan kita mana ada, mana ada orang Barat manggil bapaknya Alex gitu. Misal nama bapaknya Alex, where are you gitu. Mana ada? Iya, memang gitu. Tapi kamu harus tahu narasinya. Kamu harus tahu narasinya. Contoh, ya Yesus mamanya datangi, dia nggak peduliin orang Barat, manggil iya, tapi dia nggak istilahnya mamanya datang, oh saya nggak mengenal mama saya, kalianlah keluarga saya. Enggak gitu, ini maling kundang gitu. Mana yang bilang aku nggak mengenal mamaku? Ketika Yesus main di di tempat itu loh, di tempat bait, mamanya nyari. Terus udah 5 menit Goldian. Gue nggak kenal lo. 5 gitu. menit udah selesai, udah 5 menit lebih nih. Oke, silakan Penatua. Oke, kalau bisa Goldian sama aku keluar biar orang tuh main. Jangan pura-pura gitu, malu-malu aja. Tuh, suara kau kecil banget lah, suara kau kecil banget. Kenapa Bro Wahyu mau bahas apa? Enggak, tadi kan lagi bahas apa? Sebelum kita gue minta 30 detik ya Bro Wahyu bentar. Ya Ivan Villa dan Tritung Cabang Melayu yang pengen belajar banyak mengenai Biblos dan agamanya Yesus di zaman dulu, silahkan like dan subscribe channel Triun Slayer Comment Center. Linknya ada di deskripsi. Langsung menuju ke sana sebentar, terus balik lagi ke sini. Karena gue akan memberikan kajian-kajian dan edukasi-edukasi supaya kalian mendapatkan jalan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semua. Terima kasih, thank you, jazakallah khair. Ayo lanjut Bro Wahyu. Ya. Lai promosi channel gue, Lai. Jangan lupa kalian subscribe. Rudi kapan lawan Penatua? Biar gue jadwalin, nanti aku japri. Besok gimana? Siap, ayo berangkat. Jangan besok. Apa? Penatua sama Rudi. Hari Minggu. Karena besok Uti dengan Ripa. Uti dengan Ripa besok. Loh kok Uti sih? Bukan Uti, Yeri.